Koran Sindo. Koran Sindo. Iya Pak, Media jual Indonesia. Oke, iya. Ya, Ibu. Bapak ini tukang koran? Tukang koran. Oh, malam-malam kesini ya Pak. Iya. Ini Iya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Sadino. Pak Sadino, iya. Loh, ini jual koran? Iya. Oh, iya, ya. Saya juga memang lagi cari-cari berita sih Pak. Iya. Ini pakai tas apa tapi? Ini tas saya mau berangkat haji. Oh, Bapak mau berangkat haji, calon Iya. jemaah haji. Iya. Alhamdulillah. Iya. Selamat ya Pak Sadino ya. Terima kasih doanya Ibu. Nah, sebentar Pak. Saya Iya. bingung nih. Bapak jual koran, Iya, tapi alhamdulillah rezekinya bisa naik haji. naik haji. Yaitu dengan syarat saya menabung. Menabung. Berapa Pak bayarnya Pak? Kemarin? Jadi bayar yang untuk ongkos haji itu saya punya tabungan yang terakhir 15 juta. Wow. Tinggal 1.300.000 sekian. Itu Waduh. sisa yang di tabungan haji. Waduh, jadi ini udah tinggal berangkat naik Tinggal haji. berangkat. Alhamdulillah. Wah, Iya. saya mau denger dong Pak cerita tentang Bapak nanti Pak. Mungkin biar pemirsa juga tahu nih. Iya. Saya tertarik nih ada Bapak tukang koran tapi bisa naik haji Pak. Iya. Kalau orang kaya biasa ya Pak naik haji. Iya. Tapi kalau tukang koran saya Iya. kita mau lihat dulu profil Bapak nih nanti. Kasih tahu dulu mungkin ke pemirsa. Iya. Pak Sadino siapa sih sebenarnya calon jemaah haji kita di tahun ini? Kasih Pak. Ceritanya begini. Nih, lampiran. Sadino, lelaki 72 tahun yang bekerja sebagai loper koran ini, akhirnya berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Sebuah penantian yang ditunggu-tunggu sejak 29 tahun lamanya. Setahun sebelumnya, dia sempat gagal menunaikan ibadah haji lantaran adanya pembatasan kuota dari pemerintah Arab Saudi. Namun dirinya tetap meyakini memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Guna mewujudkan niat sucinya, warga Beji, Depok, Jawa Barat ini selalu mengawali hari-harinya dengan optimis. Setiap bulan ia selalu menyisihkan uang 10% dari hasil loper korannya. Uang tersebut dikumpulkan sejak tahun 1985. Meski pendapatan sebagai loper koran tak menentu, namun berkat keteguhan hati Sadino berhasil mengumpulkan dana haji sebesar 40 juta rupiah. Sadino yang bekerja dengan menggunakan sepeda ini bahkan sempat kehilangan sepeda saat sedang salat di masjid. Namun berkat ketulusan hatinya, pelanggan koran Sadino pun memberikan sepedanya untuk digunakan Sadino. Sadino akan berangkat pada 10 September mendatang bersama ribuan jemaah haji lainnya asal kota Depok. Kisah ini dapat menjadi inspirasi tersendiri bagi kita, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika semua dilakukan dengan niat dan kerja keras yang tulus. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Waduh, Masya Allah, Bapak Sadino hebat sekali Pak, bisa mengumpulkan uang rezeki sedikit demi sedikit untuk naik haji Pak. Ya, iya itu upah saya sisihkan 10%. Kenapa ingin sekali naik haji Pak Sadino? Ya, itu udah saya punya cita-cita. Kalau saya punya tabungan cukup untuk ongkos haji, saya mau naik haji. Gitu? Iya. Tapi keluarga juga mendukung ya pastinya? Ya, mendukung semua. Walaupun hidup gimana tuh di rumah? Ya. Kalau Bapak harus sisihin gitu gimana? Ya, soalnya kita kan kerjanya bukan hanya di koran saja. Saya orangnya aktif, kreatif, yang positif. Apa aja begitu Pak Apa ya? aja. Yang penting halal Pak? Yang penting halal. Waduh, tapi ini tahun ini kan Bapak nggak berangkat sendirian ya Pak? Banyak sekali orang-orang juga yang menjadi calon jemaah haji ya Pak? Iya. Tapi menjadi salah satu seorang yang bisa menjadi calon jemaah haji bagaimana Pak? Yang dipikirannya itu gimana? Nggak nyangka atau bagaimana Pak? Ya, mungkin udah panggilan Allah juga saya. Jadi, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada niat, terus niatnya dibuktikan. Kalau hanya niat aja nggak dibuktikan, istilahnya menyisihkan dana seberapa gitu. Nah, Pak, tapi kan nggak gampang ngumpulin uang. Ini ada cerita suka dukanya nggak ngumpulin uang? Ya memang kata nabung itu gampang. Boro-boro ditabung, kalau dimakan aja nggak ada. Cuman saya orangnya tuh kreatif, aktif, yang positif. Artinya bukan hanya tukang koran. Iya. Saya ada, bukan pamer nih. Ada Usaha juga. bukan, istilahnya pensiunan Oh iya. dari PLN. Terus saya orangnya rajin. Sampai saya terus terang kardus Iya, saya iya. kumpulin. Oke. Kalau saya beli saya Mengumpulkan jual. kardus juga ya. Iya. Nah, tapi
menjadi tukang koran sudah berapa tahun, Pak? Saya jadi tukang koran dari tahun 85. Tahun 85, Pak? Iya. Wah, saya masih nggak tahu deh kayak apa. Iya. Tahun 85, Pak ya? 85. Keluarga jumlah berapa? Istri, anak? Dulu istri saya 1, anak saya 3. Kalau tahun 2005 istri saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini usaha Bapak nih mengumpulkan uang untuk naik haji, ada nggak Pak masa sulitnya ketika mengumpulin, ada musibah misalnya atau gimana? Sebetulnya bagi saya karena saya udah namanya hemat, uang yang 10% itu bukan tujuan untuk haji, untuk kebutuhan yang tidak terduga. Gitu. Yeah. Sebagai contoh, kalau bulan tua, tanggal tua, umpama nih ya, belum gajian, beras sudah habis, kan masih ada. Nah itu maksud saya. Pak, saya mau tanya tapi Pak, mohon maaf nih Pak ya. Iya. Menjadi tukang koran berapa sih Pak pemasukannya Pak? Pemasukannya tukang koran untuk saya ini, soalnya saya udah tukang koran istilahnya nggak keluar duit. Udah angger ada bosnya. Jadi ongkos upah tagih, upah antar, terus bonus nagih yang benar, jadi nagih yang benar istilahnya tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah lunas. Jadi kalau misalkan hitung aja 1 bulan, pas 1 bulan tuh Bapak jadi tukang koran dapat berapa misalnya? Kalau yang kemarin yang saya tanya yang keadaannya 1.200.000. 1.200.000. Disisihkan 10% dari situ ya? Iya. Berarti ada 120.000 Bapak sisihkan. Dan lagi itu disiplin tuh Pak, 120.000 terus. Disiplin terus. Dari tahun berapa Pak? Ngumpulin 120.000 itu Pak? Itu ngumpulin 10% tuh. Jadi bukan 1.200.000 semua, bukan. Waduh, ini jadi saya bertahap gitu. Senang dengan semangatnya Pak Sadino karena tidak mudah juga, pasti akan menjadi inspirasi. Nanti kita akan berbincang juga nggak cuma dengan Pak Sadino, ada juga Imam Besar Masjid Istiqlal, ada Pak Alim Mustafa Yakub yang akan juga melihat bagaimana fenomena calon jemaah haji. Lalu kemudian kan bukan hanya berangkatnya saja Pak, nanti kita akan ngobrol juga bahwa apa yang dibawa setelah nanti pulang dari haji menjadi haji yang mabrur kah atau tidak. Nah, tapi nanti Pak kita akan ke dalam sambil juga setelah ini ngobrol dengan Pak Alim Mustafa Yakub ya Pak ya? Iya. Ya, sesaat lagi. Iya, Assalamualaikum Pak Ali sudah hadir, terima kasih di sini. Baik, tadi mungkin ini ada Pak Sadino di sini juga ya Pak Sadino. Pak Sadino ini bawa apa nih di sini? Oh iya. Selamat Ge. Bukan. Ini bawa apa di pangkuan? Ya. Ini bawa apa di pangkuan? Ini baju apa nih? Ini. Dikasih tahu ke pemirsa. Baju digelar-gelar. Dibuka aja dibuka. Ini baju apa Pak Sadino? Ini baju. Ini baju apa sih Pak Sadino? Tukang koran. Baju tukang koran waktu itu. Dipakainya udah berapa tahun Pak? Ya. Dipakainya sudah berapa tahun? Ini sudah lebih dari 10 tahun. Ini yang nemenin berjuang untuk menyisakan uang untuk haji tadi ya. Iya. Nah Pak Sadino ini mungkin satu dari mungkin banyak cerita yang menginspirasi kita ya Pak Ali untuk kemudian menjadi orang yang tidak putus asa untuk kemudian bisa menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin tanya ke Pak Sadino. Pak Sadino, ketika menabung untuk bisa berangkat haji, ketika menabung nih ngumpulin nyisihin uang untuk bisa berangkat haji, Pak Sadino yakin tidak bisa berangkat dengan uang-uang ini, dengan keterbatasan gitu, bisa nggak Pak? Yakin ya? Pada waktu itu saya itu tidak ada istilahnya menabung untuk berangkat haji, tapi untuk kebutuhan yang tidak terduga waktu ya kita nabung itu. Nah, lalu tiba-tiba bisa mikir, saya mau berangkat haji nih. Nah, kebetulan tahun 2009 teman saya satu kantor di PLN itu berangkat haji dengan menabung juga. Oh, jadi dari teman ya Pak? Iya. Jadi saya diberitahu kalau Pak Sadino mau berangkat haji, bisa. Pak Sadino datang aja ke Depak, lapor saya mau berangkat haji. Nanti di sana diberi pengarahan, syarat-syaratnya, cara-caranya, yaitu diberi penjelasan, urus dulu surat-suratnya dari RT, RW sampai lurah camat. Setelah dari camat selesai, isi buku tabungan ke Bank Mandiri 20. Itu tahun berapa Bapak daftar? Itu tahun 2010. 2010? Iya. Oke, 4 tahun yang lalu ya Pak? Iya. Ya itu dengan cara menabung dari semenjak kita bekerja, tiap bulan saya sisihkan,
pada waktu itu alhamdulillah masih ada di sisa di tabungan, bukan tabungan aja ya, masih ada 28 juta. Nah yang 25 juta saya untuk ngisi tabungan haji ke Depak, tapi di Bank Mandiri disarankan ini 25 juta kan untuk ke Depak Pak, jadi Bapak belum nabung yang tabungan haji, itu di sini berarti di Bank Mandiri masih kosong, Bapak harus tambahin. Ya udah saya isi 500.000 aja. Oh, itu dia sampai 4 tahun ini ya Pak ya. Tapi menyisihkan uangnya sudah dari tahun tahun 85 paling tidak sudah. Iya. Waduh. Gitu. Baik. Jadi pada waktu itu alhamdulillah ya, endapan saya 28 juta diambil 25.500.000 tinggal situ. Lah situ saya tabung lagi dalam jangka waktu 2 tahun. Saya udah masuk 15 juta. Itu saat di Bank Mandiri saya tanyakan, Bu, saya mau minta informasi nih, tabungan saya udah cukup apa belum untuk berangkat haji. Kata ibu yang di bank, saya tidak bisa memberikan penjelasan cukup atau tidaknya. Itu urusan pemerintah. Kalau Bapak kurang puas, tanya aja sama ke Depak. Nah, tapi akhirnya Bapak terus gitu Pak ya, nabung. Terus saya urus ke Depak. Nah pada waktu suatu hari saya ke Depak, saya tanya, Bu, saya kemarin mau minta informasi bahwa tabungan haji saya udah cukup apa belum. Terus diperiksa kan, alhamdulillah Pak, tabungan Bapak udah lebih dari maksimal. Wah, alhamdulillah. Betul, ya, alhamdulillah. Tapi sekarang udah habis ya Pak buat haji ya? Masih mau nabung lagi gitu ya? Iya. Habis. Nah baik, Pak Ali, mendengar kisah Pak Sadino, saya yakin nggak cuma Pak Sadino di Indonesia yang berjuang keras dan kemudian untuk menjadi tamu Allah di sana. Tapi bagaimana Pak Ali melihat semangat seorang Pak Sadino ini? Pertama, saya mengucapkan selamat Pak ya. Iya. Berangkat haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin, amin, amin. Ya memang sudah menjadi apa ya, karakter setiap muslim barangkali itu ya. Ingin mengerjakan haji. Karena itu merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi bagi yang mampu. Nah, mampu ini ternyata macam-macam ya. Asal perolehan kemampuan itu caranya halal ya. Macam-macam. Ini Pak Sadino masih menabung. Saya punya cerita tuh nggak nabung lagi, tukang pijet Pak. Ya. Tukang pijet. Gimana ceritanya Pak Ali? Ya, dari ceritanya itu dia tiap malam menjadi orang lah. Nggak jauh-jauh di Tebet sini itu. Ya. Nah, suatu saat ada orang yang dipijet itu mau pergi haji. Ya. Dan dia tiap malam tidak bisa tidur kecuali dipijet dulu. Maka agar nanti di Mekah itu bisa tidur, diajaklah tukang pijet tadi. Alhamdulillah. Nah, coba. Jadi saya sarankan kalau... Jadi nggak kepikiran naik haji tuh Pak? Nggak kepikiran naik haji. Ya, dari ceritanya saya punya senior namanya Pak Kiai Masyuri Syahid ya. Kita betul. Tiap malam tuh ada orang yang neng itu kan, menjadi orang. Itu lama ada 2 bulan nggak pernah ada. Kemana Anda kok? Pak, saya pergi haji loh. Kaget loh. Kamu dari mana duit pergi haji? Kan? Nah, ternyata ya langganannya itu nggak bisa tidur kecuali dipijet. Akhirnya dibawalah ke sana. Akhirnya dibawalah ke sana. Maka salah satu cara untuk pergi haji jadi tukang pijet. Nah, tapi kalau Pak Sadino yang harus... Jadi caranya lain-lain. Lain-lain. Allah memberikan kemampuan itu macam-macam gitu kan. Bahkan seperti saya juga termasuk nggak nabung Pak itu. Saya tiba-tiba dipanggil untuk sekolah di Saudi Arabia dan di sana naik pergi haji itu kan nggak pakai ngumpulin koran juga enggak, mijet juga enggak itu kan. Itu cara-cara Allah lah gitu, seperti itu ya. Caranya masing-masing. Kalau Pak Sadino sendiri berangkat nanti sendiri atau sama istri? Sendiri. Istri udah dipanggil oleh Allah 2005. Oh iya, baik. Umur berapa sekarang Pak ya? Umur saya menurut di KTP lahir 30 Juli 1942. Berarti 72 tahun. 72 tahun ya, Masya Allah mau berangkat haji. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ini masih terlihat sehat secara fisik ya Pak ya, masih bisa semangat begitu. Yang penting kan semangatnya kalau naik haji. Tapi paling tidak Pak Sadino kalau bisa mungkin kita juga berbagi nanti. Saya mau Pak Sadino juga kasih pesan juga ke teman-teman yang lain yang mungkin sama nih sama Pak Sadino, kerjanya juga nggak sulit, juga nggak mudah untuk bisa menabung gitu. Tapi nanti kita harus lihat dulu, ada informasi juga ini Pak Sadino juga Pak Ali ada rombongan haji yang ketinggalan.
Ya baik, bukan hanya Pak Sadino saja yang juga bekerja keras untuk bisa naik haji dengan menabung dari menjadi tukang koran, tapi ada juga nenek di Kudus berusia 80 tahun yang menjadi tukang pijat berhasil menjadi calon jemaah haji. Kita lihat seperti apa. Raut wajah Siti Temu Warjani atau yang akrab disapa Mbah Temu tampak ceria menyambut salah seorang tetangganya yang ingin anaknya dipijat. Ya, warga desa Ngangkuk, Kota Kudus, Jawa Tengah ini memang kesehariannya bekerja sebagai tukang pijat. Mbah Temu yang kini berusia 80 tahun masih terlihat segar dan bugar melayani para pelanggan di rumahnya yang sangat sederhana. Tak hanya melayani pijat di rumahnya saja, Mbah Temu juga masih sanggup menerima panggilan pijat pelanggan yang jaraknya jauh dari rumahnya. Selama bertahun-tahun ia tekun menjalani pekerjaan ini. Dari jeripayah bekerja sebagai tukang pijat inilah, Mbah Temu mampu menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung. Ia berniat akan berangkat haji jika tabungannya telah cukup. Mbah Temu tak pernah mematok harga pijat, berapapun bayarannya ia terima. Penghasilan Mbah Temu sebagai tukang pijat pun terbilang pas-pasan. Setiap hari Mbah Temu memijat sekitar 3 hingga 5 orang. Jika tak ada memijat, ia berdiam diri di rumah sambil menjaga cucu dan cicitnya. Kok bisa naik gaji gimana Mbah ini? Cari uang buat ngulon. Pingin ngulon pokoknya. Ke Mekah ya. Itu dapat uangnya dari mana Mbah? Dari pijet. Khusus pijet tok. Ya itu ngumpulkan uang selama berapa lama Mbah? Ya 10 tahun. 10 tahun. Itu yang ngasih uang berapa biasanya uang pijet itu? Ada yang 5.000, 2.000, 5.000, 10, 15, 20, ana sing 13.000. Oh, seikhlasnya ya Mbah. Kini hasil jeripayah selama puluhan tahun terbayar sudah. Guratan senyum Mbah Temu semakin terpancar ketika menerima sejumlah perlengkapan haji dan siap berangkat ke Tanah Suci. Mbah Temu tergabung dalam kloter 43 dan dijadwalkan berangkat pada 16 September mendatang. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Ya itu tadi Mbah Temu. Pak Ali, kalau bisa dilihat dari cita-cita ini ada Pak Sadino di sini, Mbah Temu juga di sana, bahwa masih banyak yang lainnya juga bekerja keras untuk menjadi calon jemaah haji. Tapi kalau dilihat justru kan dari orang-orang yang tidak berkelebihan, yang mungkin kekurangan, tapi justru tidak tergiur dengan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya sehari-hari, tapi justru melihat ke depan untuk menjadi calon jemaah haji. Gimana Pak Ali melihat sosok ini? Jadi yang penting beginilah ya, kemauan ada dan ada usaha gitu ya. Selama usaha itu halal gitu ya. Ya, nanti Allah akan memberikan dengan cara Allah sendiri. Dengan bagaimana? Ada yang melalui tukang koran, ada yang melalui tukang pijet, ada yang melalui tiba-tiba dipanggil, ya. Dan segala macam lah cara Allah. Yang penting cara itu halal gitu ya. Sebab ini salah satu syarat untuk memperoleh haji mabrur itu ONH gitu ya, ongkos naik haji yang dipakai itu bersumber dari usaha yang halal. Memang ada 3 syarat memperoleh haji mabrur ya. Pertama, niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, ongkos yang dipakai untuk pergi haji dari sumber penghasilan yang halal, bukan merampok, bukan korupsi dan sebagainya ya. Yang ketiga, amal ibadah hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ini terpenuhi, insya Allah hajinya mabrur. Nah, tapi kan kalau kayak Pak Sadino, Mbak Temu, tadi kan harusnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak begitu Pak Haji untuk mungkin menyambung hidup hari per hari. Tapi kok bisa ya tidak konsumtif ke sana, tapi lebih kemudian semangat untuk menjadi naik haji. Ya, gitu. pertama usaha ya, kemudian semangat berpadu seperti itu dan caranya halal, Allah kemudian memberi. Dan itu banyak sekali. Saya terlalu sempit waktu kalau untuk bercerita itu. Banyak sekali seperti itu. Tapi halal ini mungkin, bukannya tidak mungkin begitu ya? Mungkin sekali ya. Jadi kadang-kadang di luar rasional gitu loh. Baik. Gitu, ya gitu. Ya, kita mau juga lihat bagaimana kondisi di Mekah. Sudah ada rekan kita Eka Nugraha di sana. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Balkis dan juga pemirsa. Ya, silakan Eka, bagaimana kira-kira kondisi atau suasana di Mekah saat ini? Ya, kondisi kota Mekah, Arab Saudi memang sampai hari ini, yaitu tanggal 5 September 2014, belum ditemui calon jemaah haji Indonesia yang masuk ke kota Mekah ini. Melainkan para calon jemaah haji Indonesia yang
masuk ke dalam gelombang pertama itu tanggal 1 hingga tanggal 14 September 2014 ini. Sementara masuk ke wilayah Madinah dulu untuk melakukan arba'in, yaitu sholat sunnah 40 waktu selama 8 hari berturut-turut di Masjid Nabawi, yaitu Masjid Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti gelombang kedua baru akan masuk ke Mekah melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz dari Jeddah, itu tanggal 15 September sampai tanggal 28 September. Namun kabarnya tanggal 10 September nanti jamaah asal Indonesia yang sudah berada di Madinah akan masuk ke Mekah dan akan melakukan ibadah umroh wajib di Baitullah atau di Masjidil Haram ini. Dan informasi suhu yang saat ini kami rasakan, para petugas yang sudah mulai dari hari Senin kemarin berkisar rata-rata 31 derajat Celcius, dan bahkan di beberapa titik diperkirakan akhir September nanti mencapai puncaknya yaitu sekitar 48 atau sampai 50 derajat Celcius. Namun nanti pada saat puncak wukuf Arafah akan stabil suhunya, begitu Balkis. Dan pemirsa, untuk informasi pemondokan yang nantinya akan ditempati oleh calon jemaah haji asal Indonesia, petugas atau pelayan dari ibadah haji Indonesia sudah mulai mempersiapkan hotel-hotel yang bersyarat bintang 3 untuk kenyamanan nantinya calon jemaah haji selama melakukan ibadah di Mekah, Arab Saudi. Balkis. Iya, Eka di sini ada Pak Sadino, calon jemaah haji, mau tanya juga Pak Sadino, mungkin ke Mas Eka nih, silahkan. Ya. Pak Sadino mau tanya apa? Tanya cuaca sekarang keadaannya dingin atau panas? Ya, gimana tuh Eka ditanya oleh Pak Sadino? Ya, Pak Sadino, nanti jika Bapak sudah mencapai tanah suci ini, Bapak akan merasakan di mana rata-rata memang sampai hari Jumat ini sekitar 31 derajat Celcius. 31. Dan bahkan nanti akhir September berkisar 48 hingga 50 derajat Celcius. Akhir September, nah, banyak 48. cara atau tips nantinya harus dilakukan oleh calon jemaah haji, karena mengingat ini udaranya panas, jadi harus banyak-banyak minum dan jangan lupa makan. Karena kita tahu ibadah memang paling utama, tapi kesehatan pribadi harus tetap dijaga untuk kelancaran ibadah haji nantinya. Apalagi yang terpenting adalah ibadah haji pada wukuf di Arafah nanti, Pak Sadino. Jadi gini Pak Sadino, tadi kata Eka 31 derajat Celcius, tapi akhir September nanti naik, mungkin sekitar 48 tadi. Jadi agak panas nih kayaknya Pak. Kalau di Jakarta kan 30 sekian ya masih. Nah, ada mau ditanyakan lagi? Apa? Ya, kita untuk yang dipersiapkan apa Pak Eka? Apa yang harus dipersiapkan katanya tuh Pak Sadino tanya, Eka silakan. Ya, persiapan tentunya keimanan sudah pasti, karena Bapak sudah mendapat undangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang di tanah suci ini. Jadi keimanan sudah pasti, kemudian kesehatan dan mental. Banyak sabar Pak di sini Pak, karena setiap Muslim yang datang ke tanah suci ini diuji oleh Allah kesabarannya untuk menjalankan ibadah sampai nanti puncak haji di wukuf Arafah. Amin. Eka ada Pak Ali juga mau titip pertanyaan ke Eka, silakan Pak Ali. Baik, Mas Eka, Anda sekarang berada di Makkah ya. Tentu jemaah haji Indonesia saat ini belum sampai di Mekah, masih di Madinah. Tapi Anda mungkin udah tahu posisi-posisi pemondokan jemaah haji Indonesia. Yang saya tanya ya, yang paling jauh itu berapa kilometer dari Masjidil Haram? Betul. Yang paling jauh? Ya Pak Ali, kebetulan memang pemondokan yang paling jauh itu dekat dengan kantor daerah kerja Mekah yang di mana tempat saya tinggal, yaitu sekitar 4 km, pokoknya lebih dari 2,5 km. Namun ada beberapa pemondokan yang saat ini saya melaporkan kepada pemirsa, jaraknya tidak jauh dari Masjidil Haram, berkisar 1,3 km dari Masjidil Haram, ditambah di sektor A ini, kita sebutnya sektor A ini ada terminal khusus bus yang mengantarkan ke Masjidil Haram. Dan ditambah lagi nanti ada bus selawat yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk beroperasi 24 jam untuk melayani calon jemaah haji menuju Masjidil Haram. Kantor kerja untuk Mekah itu di Aziziyah, betul? Kantor Anda ini di Aziziyah? Aziziyah atau di Shisha? Pahaman saya di Shisha Pak, di Shisha. Bukan yang di Mekah nih, yang di Mekah. Saya perlu menyampaikan, karena banyak jemaah haji Indonesia ini
Banyak jemaah Indonesia itu, ya kepinginnya itu kalau boleh tinggal di dalam Ka'bah gitu loh. Itu. Insya Allah Pak, maunya juga seperti itu. Kalau bisa itu ngeliwat juga di dalam Ka'bah gitu loh. Jadi biasanya kalau agak sedikit jauh itu protes gitu loh. Nah, begini saya sampaikan, Rasulullah ketika menjalankan haji, dan itu hanya pertama dan sekali saja Rasulullah tahun ke-10 Hijri itu, tinggalnya itu dulu namanya Abdah, sekarang namanya Ma'abdah. Ma'abdah itu kurang lebih antara 3 sampai 4 kilometer. Itu Rasulullah tinggal di situ. Ya. Orang Indonesia maunya di dalam Ka'bah itu kalau boleh itu. Insya Allah Pak Ali, insya Allah. Nggak boleh itu, nggak boleh di dalam Ka'bah. Eka, terima kasih laporannya, sayang sekali. Kita akan kembali lagi, kita sudah dulu. Terima kasih, mudah-mudahan sehat untuk terus mengabarkan bagaimana keadaan jemaah-jemaah haji kita di sana. Terima kasih Eka. Dan kita harus sudah dulu sesaat lagi Pak Ali. Sesaat lagi tetap bersama kami. Ya baik, saya ingin Pak Ali juga memberikan masukan Pak untuk kemudian calon-calon haji nanti yang berangkat pulang harus bawa apa nih paling tidak. Silakan Pak Ali. Ya, baik, jadi kami punya pesan-pesan kepada saudara-saudara kita yang berangkat ibadah haji. Ya, tentunya sebelumnya berdoa mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, amin. Dan haji yang mabrur tadi saya sampaikan syaratnya 3. Niatnya lillahi ta'ala, ON-nya dari penghasilan yang halal, dan ibadah hajinya mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi jangan mengikuti nafsu gitu kan, ibadah haji itu ya. Jangan mengikuti nafsu, ikuti tuntunan Rasulullah SAW ya. Nah, mereka yang jauh dari Masjidil Haram misalnya, nggak usah kemudian protes, demo dan sebagainya. Ini pengalaman dulu seperti itu. Sebab menurut para ulama, sembahyang di masjid di luar Masjidil Haram, asalkan itu masih dalam wilayah tanah suci haram, Mekah gitu, itu pahalanya sama dengan yang di Masjidil Haram menurut para ulama. Gitu ya. Itu diambil dari perilaku Rasulullah yang tinggal kurang lebih 3 sampai 4 kilometer ketika dari Ka'bah ketika menjalankan haji ya. Tentunya diharapkan ya tanda-tanda orang yang hajinya mabrur itu kalau tadinya orangnya tidak baik, setelah haji menjadi baik. Kalau orangnya udah baik akan lebih baik yaitu kalau mabrur. Tapi kalau tidak mabrur, misalnya di ONH jadi hasil korupsi, pulang jadi koruptor lebih besar lagi. Gitu. Nah, baik, itu pesan yang baik sekali Pak Ali. Nah, saya ingin kalau Pak Sadino nih terakhir mau kasih juga pesan-pesan kepada teman-teman mungkin yang seperti Pak Sadino berjuang untuk naik haji dari bekerja keras. Silakan Pak Sadino. Ya, mudah-mudahan ide saya ditelusuri, pesan saya yaitu pertama menghemat, kedua menyisihkan seberapa kemampuannya. Soalnya apa? Kata nabung itu gampang. Tapi kalau boro-boro ditabung, dimakan aja susah. Tapi satu syarat, ada niat, ada jalan. Ada niat, ada jalan. Iya, ada jalan. Nggak perlu takut ya Pak? Iya. Pasti ada berkahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Pertama yaitu kita jangan lupa ingat kepada Allah. Perintahnya, larangannya harus dijalankan. Jadi kalau udah niat mau naik haji jangan beli yang kiri kanan dulu nih Pak ya? Iya. Yang kendaraan gitu kan, motor, mobil, beli itu dulu ya Pak ya? Jadi sekarang banyak orang yang merubah ya, mengubah rukun Islam yang kelima itu bukan pergi haji. Ada yang mengubahnya dengan beli mobil gitu loh. Ada juga yang dengan nikah lagi gitu loh. Baik, itu tadi pesan yang baik sekali dari Pak Sadino. Mudah-mudahan teman-teman yang juga sama akan semangat nanti Pak Sadino, Pak Ali. Kita akan kembali lagi, tapi terima kasih Pak Ali sudah hadir di sini. Terima kasih juga Pak Sadino sudah hadir di sini. Kita kembali lagi sesaat lagi. Tetap bersama kami.